Sebuah ekonomi adalah kumpulan proses, produksi dan konsumsi yang semuanya bekerja untuk memecahkan masalah utama ekonomi. Masalahnya adalah bahwa kita hanya memiliki akses terhadap sumber daya yang terbatas. Namun potensi konsumsi manusia terhadap barang dan jasa hampir tak terbatas. Inilah fondasi dari ilmu ekonomi. Setiap studi, setiap makalah, setiap teori, kebijakan ekonomi, atau eksperimen pada akhirnya adalah upaya untuk menemukan solusi dari sebuah masalah yang secara alamiah memang tidak memiliki solusi. Ekonomi dianggap sebagai ilmu sosial, dan meskipun beberapa ilmuwan dari bidang yang dianggap lebih rigor kadang tidak menyambutnya dengan hangat, ilmu ekonomi tetap mengikuti proses ilmiah yang sama untuk memahami dunia di sekitar kita. Dan seperti dalam ilmu pengetahuan atau hal-hal kompleks lainnya, selalu ada perbedaan pendapat di antara para praktisi di semua tingkatan akademik sepanjang sejarah. Aliran pemikiran ekonomi adalah cara luas untuk mengelompokkan para ekonom ke dalam beberapa grup dasar. Hal pertama yang perlu diketahui tentang semua aliran ini adalah mereka sebenarnya sepakat dalam banyak hal. Seperti dua fisikawan yang jelas akan sepakat bahwa objek yang diam akan tetap diam. Namun mungkin berbeda pendapat soal teori string. Dua ekonom jelas sepakat bahwa setiap unit produksi memiliki biaya peluang. Tetapi bisa saja berbeda pendapat soal dampak jangka panjang dari pajak konsumsi. Alasan, mengapa kita lebih sering mendengar perdebatan di bidang ekonomi daripada fisika ada tiga. Pertama, fondasi ekonomi adalah pertanyaan yang tak bisa dijawab, sehingga selalu ada unsur filsafat dan moralitas dalam studi ini. Meskipun para ekonom berusaha mensterilkannya dengan matematika. Kedua, eksperimen dalam ekonomi sangat sulit dilakukan. Jika ada teori radikal tentang pajak yang efektif, satu-satunya cara untuk mengujinya adalah dengan menerapkannya dalam hukum suatu negara dan melihat hasilnya. Jika eksperimen itu gagal, ya sudah, kamu baru saja menghancurkan sebuah negara. Kesulitan dalam menguji teori juga berarti banyak ide ekstrem sulit dibantah, seperti dalam laboratorium kimia. Ketiga, ekonomi adalah sesuatu yang kita rasakan setiap hari. Ekonomi memengaruhi keuangan kita, pemerintahan, pensiun, lingkungan, tingkat kriminalitas, dan pada dasarnya semua hal yang masuk ke berita utama. Karena itu, orang-orang membentuk opini yang kuat terhadapnya, mulai dari ekonom perai Nobel hingga orang gila yang mengusulkan ekonomi berbasis biji-bijian. Kalau semua konflik ini belum cukup, ada satu hal lagi yang membuat aliran-aliran ekonomi sulit dikelompokkan. Tidak ada batasan yang jelas antara aliran. Banyak ekonom yang setuju dengan sebagian prinsip dari satu aliran, tapi tidak setuju dalam area lainnya, dan sebenarnya itu hal yang bagus. Tapi kita akan bahas itu nanti. Untuk sekarang, demi memahami dunia ekonomi yang kompleks ini, kita akan melihat tiga aliran utama, klasik, Austria, dan Keynesian. Untuk menunjukkan perbedaan antara aliran ini, kita akan melihat bagaimana masing-masing menyarankan solusi atas masalah ekonomi utama dalam beberapa aspek: peran pemerintah, peran individu, langkah saat krisis ekonomi, dan kunci menciptakan ekonomi yang lebih kaya dan bahagia. Ekonomi sudah ada sejak lama. Bahkan sebelum orang tahu apa yang mereka lakukan, mereka sudah mencoba memenuhi kebutuhan mereka dengan sumber daya terbatas yang tersedia. Ini berlangsung sangat lama. Kerajaan besar bangkit dan runtun. Semuanya memiliki ekonomi tapi tidak berpikir untuk mempelajarinya secara khusus. Dari Aristoteles hingga Yesus, semua mencoba memberi jawaban atas pertanyaan, tapi belum ada yang benar-benar tahu apa pertanyaannya. Semuanya berubah di abad ke-18 dengan hadirnya Adam Smith yang melahirkan ilmu ekonomi dan membentuk dasar dari apa yang kini dikenal sebagai aliran klasik. Aliran klasik adalah bentuk awal dari ekonomi sebagai disiplin akademik terpisah dari keuangan, pemerintahan, dan filsafat. Para pelopornya, terutama Adam Smith, mulai menulis tentang bagaimana dunia bekerja untuk meningkatkan kekayaan bangsa. Pada masa itu, dunia dipengaruhi oleh teori yang kemudian dikenal sebagai merkantilisme, yang sebenarnya bisa dianggap sebagai aliran ekonomi sendiri
jika tidak begitu cacat. Sistem ini mendorong negara-negara untuk mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya dengan mengekspor lebih banyak dari yang mereka impor, menambang dalam negeri atau koloni, atau bahkan dengan perang dan penjarahan. Kami sudah membahas merkantilisme dan Adam Smith di channel ini. Jadi jika kamu ingin tahu lebih banyak, silakan tonton video lain kami. Yang penting di sini adalah merkantilisme sebenarnya cocok bagi banyak negara saat itu. Negara-negara itu sangat sederhana dan keberhasilan ekonominya bergantung pada hasil panen atau jumlah koloni yang dimiliki. Ekonominya seperti permainan zero sum. Kalau ada yang kaya, berarti ada yang miskin, dan merkantilisme mencerminkan itu dengan akurat. Kebijakan fiskal atau moneter yang canggih tidak akan berdampak besar dalam kondisi negara seperti itu, ibarat menambahkan nitro ke kereta kuda. Tidak membantu, malah bikin bingung. Tapi segalanya mulai berubah saat Adam Smith menulis The Wealth of Nations. Pabrik bertenaga uap mulai muncul. Dan untuk pertama kalinya, kekayaan tidak diambil dari alam, tetapi diciptakan secara massal. Ini adalah peluang bagi semua orang untuk menjadi lebih sejahtera. Kedengarannya seperti omongan komunis, tapi yang dimaksud Smith adalah ada cara distribusi kekayaan yang optimal bagi masyarakat. Bukan berarti semuanya harus setara, tapi juga bukan berarti rakyat miskin menopang segelintir bangsawan. Tujuannya bukan mulia memberi makan orang miskin, tapi untuk mengembangkan pasar dan membagi pekerjaan. Untuk menunjukkan pentingnya hal ini, Smith menggunakan contoh tentang sebuah peniti, sebuah benda kecil, tajam, dan terbuat dari logam. Kedengarannya produk yang sangat sederhana. Tapi jika satu orang bangun pagi dan bertekad membuat satu peniti, ia mungkin tidak bisa melakukannya. Ia harus menambang bahan bakunya, memurnikan baja, menampa, dan menajamkannya hanya untuk menghasilkan satu peniti. Tentu saja, jika semua tugas itu dikerjakan oleh pekerja yang berbeda, mereka bisa fokus pada peran masing-masing, dan proses produksi peniti jadi jauh lebih mudah. Begitu mudahnya hingga akan ada begitu banyak peniti yang bisa dibagikan ke semua pekerja yang terlibat dalam proses tersebut. Contoh satu orang membuat peniti mungkin terdengar konyol bagi kita sekarang. Tapi dulu memang seperti itulah ekonomi bekerja. Desa-desa feodal memproduksi hampir semua kebutuhannya sendiri dan bahkan rumah tangga bersifat nyaris mandiri. Alasannya sederhana, tidak ada alternatif. Pasar desa sangat sederhana dan sebagian besar petani bahkan tidak menerima gaji seperti kita sekarang. Tapi, dengan pindah ke pabrik dan menerima upah dalam bentuk uang tunai, individu kini bisa melakukan pembelian dan ini memberi ekonomi kemampuan untuk berspesialisasi. Immanuel Kant, seorang filsuf legendaris, mungkin mengatakannya dengan terbaik dalam bukunya tahun 1785, Groundwork of the Metaphysics of Morals. Ia menulis, semua kerajinan, perdagangan, dan seni berkembang karena adanya pembagian kerja. Ketika setiap pekerja berfokus pada satu jenis pekerjaan tertentu yang membutuhkan pendekatan berbeda dari pekerjaan lainnya, ia bisa melakukannya dengan lebih baik dan lebih mudah daripada ketika satu orang melakukan semuanya sendiri di tempat di mana pekerjaan tidak dibedakan dan dibagi, dan semua orang menjadi tukang serba bisa. Keterampilan tetap pada tingkat yang sangat primitif. Dengan pemahaman baru ini, untuk membangun dunia yang lebih baik, para filsuf dan keuangawan awal yang kini disebut ekonom memberikan beberapa resep. Pasar harus bebas, karena semakin orang bisa berdagang dengan bebas satu sama lain, mereka bisa semakin berspesialisasi dan mengandalkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Negara juga harus melakukan hal yang sama, berhenti mengumpulkan emas dan mulai menyadari keunggulan masing-masing, lalu berdagang untuk meningkatkan kekayaan. Produksi adalah bagian terpenting dalam ekonomi dan harus dibuat seefisien mungkin agar lebih banyak kekayaan bisa diciptakan dari bahan mentah menjadi produk kompleks. Intervensi pemerintah dalam pasar bebas seharusnya terbatas hanya untuk memastikan kontrak ditegakkan dan penipuan dicegah. Dan tentang individu, ekonomi klasik mengasumsikan bahwa semua orang yang membeli, menjual, dan bekerja adalah manusia yang sepenuhnya rasional dan selalu membuat keputusan
paling logis untuk kepentingan pribadinya. Kurang lebih, ekonomi klasik berpendapat bahwa kita semua bisa bekerja sama membangun dunia yang lebih baik dengan menjadi sangat egois. Mungkin Gordon Gekko adalah seorang ekonom klasik. Teori-teori ini sangat berhasil, dan ketika diterapkan di era industri, mereka menjadi kekuatan pendorong di balik berkembangnya lapangan kerja, perusahaan, dan pasar seperti yang kita kenal sekarang. Namun, teori ini tidak sempurna, dan setelah fondasinya terbentuk, para pemikir hebat dari seluruh dunia mulai mengguncang pandangan ini. Yang pertama benar-benar menggoyang cara berpikir. Baru ini adalah sekelompok ekonom dari Wina, yang kemudian membentuk aliran Austria. Aliran Austria memiliki banyak kesamaan dengan ekonomi klasik. Bahkan, sebagian besar ekonom yang kemudian dikenal sebagai tokoh penting. Aliran ini tidak menyadari bahwa mereka sedang menciptakan sebuah aliran sama seperti Adam Smith yang tidak tahu ia sedang menciptakan ilmu ekonomi. Para akademisi ini berusaha memperbaiki beberapa kekurangan dari ekonomi klasik, terutama dengan menyadari bahwa ekonomi bukanlah gumpalan produksi, tapi kumpulan individu. Dengan itu, para sarjana ini mulai memperhitungkan bagaimana individu bertindak, dan khususnya, bagaimana mereka memberi nilai pada sesuatu. Karl Menger, pendiri aliran Austria, bersama muridnya Friedrich von Wieser, berkontribusi pada teori utilitas marginal. Teori ini menyatakan bahwa barang memiliki nilai guna utilitas, tetapi nilainya akan menurun untuk setiap unit tambahan. Contoh, nilai tambah dari memiliki 1 teko dibanding 0 teko sangat besar. Sekarang kamu bisa merebus air dan membuat teh atau kopi. Punya 2 teko juga ada manfaatnya. Kamu bisa merebus lebih banyak air sekaligus dan punya cadangan. Kalau yang satu rusak, tapi 3,4 teko, akan tiba titik di mana teko tambahan malah jadi beban ruang jadi sempit, dan manfaat tambahannya negatif. Ini bertentangan dengan pandangan ekonomi klasik yang hanya mendorong produksi sebanyak mungkin dan menyerahkan sisanya ke pasar bebas. Meskipun sekarang terdengar masuk akal, 2 hal penting harus diingat. Pertama, teori ini merupakan kontribusi besar dalam memecahkan masalah utama ekonomi. Mereka menambahkan catatan, beberapa keinginan bisa terpenuhi secara berlebihan, sehingga ekonomi harus menghindari kelebihan produksi dan mengalihkan sumber daya ke kebutuhan lain. Kedua, ini menandai adaptasi teori ekonomi terhadap dunia yang sedang mengalami pertumbuhan berkelanjutan. Sebelum tahun 1800, gagasan bahwa seseorang bisa punya terlalu banyak sesuatu adalah hal yang aneh. Tapi dengan banyaknya pabrik di Eropa, keputusan konsumen mulai bergeser dari bisakah saya membelinya, menjadi saya pilih yang mana. Pemahaman ini berkembang menjadi teori nilai subjektif yang menyatakan bahwa nilai suatu barang tidak tergantung dari jumlah bahan dan tenaga kerja yang digunakan, tapi dari seberapa penting barang itu bagi konsumen. Contohnya, seseorang bisa menghabiskan hidupnya menggali lubang terdalam di dunia, tapi nilainya tetap lebih rendah dibanding lubang sedalam 1 meter yang berisi emas batangan. Atau dalam dunia industri, sebuah pabrik bisa membuat mobil dari titanium, lebih kuat dan ringan, tapi 10 kali lebih mahal, dan orang tidak akan membayar $300.000 untuk Toyota Camry versi titanium. Siapa yang memutuskan barang-barang seperti itu tidak dibuat? Konsumen yang rasional. Jadi pasar bebas bukan hanya medium pertukaran dan spesialisasi, tetapi juga alat seleksi untuk menentukan apa yang diproduksi dan tidak diproduksi. Konsumen kini adalah raja. Aliran Austria kini dianggap aliran pinggiran oleh para ekonom. Arus utama karena 2 alasan. Pertama, seperti akan kita lihat, konsumen seringkali tidak rasional. Jadi memberi mereka kebebasan penuh bisa jadi bumerang. Kedua, banyak teori Austria sangat bergantung pada logika dan opini pribadi bukan data dan statistik. Artinya, banyak teori mereka tidak bisa dibuktikan salah kedengarannya bagus. Tapi dalam dunia ilmiah justru ini masalah karena tidak bisa diuji. Paul Krugman bahkan menyebut aliran Austria lebih mirip filsafat ketimbang ilmu ekonomi. Meskipun begitu, di luar dunia akademik, aliran ini tetap populer karena logikanya sederhana.
mendukung pasar bebas, dan menghindari kerumitan matematika. Kontribusinya juga besar terhadap pemahaman ekonomi modern. Hari ini, konsep seperti utilitas marginal, pilihan konsumen, dan biaya peluang adalah hal pertama yang diajarkan di kelas ekonomi dasar. Namun, semua ini tetap butuh kerangka kerja praktis untuk menjalankan sebuah negara dan disinilah John Maynard Keynes masuk. Jika orang awam mengenal satu ekonom saja, itu mungkin Keynes. Tokoh paling berpengaruh di abad ke-20 yang mendefinisikan cara pemerintah mengelola ekonomi. Salah satu kontribusi pentingnya adalah pengenalan kebijakan fiskal kontrasiklus. Setelah ekonomi klasik muncul lewat The Wealth of Nations, ekonomi jadi jauh lebih kompleks. Pabrik, pasar, utang konsumen, perusahaan publik semuanya kini ada. Fluktuasi ekonomi tidak lagi dipicu oleh panen, melainkan oleh siklus bisnis. Karena konsumen adalah pusat ekonomi modern, perasaan dan ekspektasi mereka memengaruhi ekonomi sama besarnya dengan bencana, perang, atau wabah. Keynes menulis karya besarnya The General Theory of Employment, Interest and Money di masa depresi besar. Fluktuasi ekonomi ini bisa sangat merusak dalam jangka panjang. Misalnya, siapa yang mau berinvestasi di perusahaan? Kalau setiap 10 tahun pasti ada resesi yang bisa bikin bangkrut, tidak ada. Tapi perusahaan butuh dana untuk tumbuh. Solusinya, menghaluskan siklus bisnis dengan memengaruhi pengeluaran konsumen. Lewat kebijakan fiskal, pemerintah menaikkan pajak dan mengurangi belanja saat ekonomi sedang bagus. Dan sebaliknya, saat resesi, pajak diturunkan dan pemerintah membelanjakan lebih banyak. Saat pajak tinggi, orang punya uang lebih sedikit pengeluaran, dan utang berkurang. Saat pajak rendah dan belanja negara meningkat, orang punya uang lebih banyak. Konsumsi naik, ekonomi pulih. Tujuan Keynes bukan menghilangkan siklus ekonomi, tapi mengubah bentuknya dari roller coaster ekstrem menjadi gelombang halus. Memang, masa baik jadi kurang spektakuler, tapi masa buruk juga tidak terlalu parah. Dan itulah nilai utamanya.